Oke, selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tokoh biologi favorit saya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dwi Sabarita Berubarus dari kelas biologi Dikde tahun 2019. Langsung saja saya akan menjelaskan yaitu tentang tokoh biologi Georg Mendel. Johann Mendel lahir pada tanggal 22 Juli 1822 di Hetzendorf, Austria. Johann merupakan anak kedua dari 3 anak Antoinette Rosina Mendel. Mereka tinggal di lahan perkebunan kecil selama beberapa ratusan tahun. Johann ini bekerja sebagai petani dan belajar ternak lebah saat anak-anak. Di lingkungan mereka ada seorang pastor yang kagum atas kemampuan akademik yang dimiliki Johann. Lalu, pastor itu membujuk orang tua Johann untuk mengirim Johann ke sekolah pada usia 11 tahun. Ketika tamat sekolah menengah pada tahun 1840, Johann melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Filsafat Universitas Olomouc di Republik Ceko, di mana pada saat itu keluarganya tidak sanggup untuk membiayai, sehingga Johann harus memberi tutor kepada siswa sekolah untuk menyelesaikan pendidikannya. Keluarga Mendel berharap Johann bisa meneruskan perkebunan keluarga yang mereka miliki, karena Johann merupakan anak satu-satunya laki-laki. Tetapi berbeda dengan Johann, ia lebih memutuskan untuk menjadi biarawan. Alasannya yaitu karena dapat memberi jaminan hidup serta kesempatan dia untuk melanjutkan pendidikannya tanpa harus membayar. Saat di Universitas Olomouc, Mendel adalah salah satu mahasiswa favorit Friedrich Franz, seorang profesor fisika dan matematika. Kemudian, Mendel mendaftar sebagai biarawan ke Ordo Augustinian Gereja Santo Thomas di Bromo, Moravia. Saat di sanalah nama Gregor diberi sehingga kita kenal sampai sekarang. Pada tahun 1854, Kepala Biara Ciril NAPP mengizinkan Gregor melakukan percobaan pada pewarisan sifat tanaman di kebun gereja seluas 2 hektar dengan alasan ketersediaan benih dari Georg itu sendiri. Kemudian Gregor itu menanamnya dan dilakukan pengendalian penyerbukan. Mendel memilih melakukan percobaan dengan kacang arcis atau Physarum sativum. Ia memfokuskan pada 7 perbedaan sifat pada kacang ini, misalnya tinggi tanaman, warna benih, dan penampakan halus atau keriput. Mendel menyilangkan berbagai varietas kacang yang mempunyai sifat-sifat berbeda. Misalnya, pada tanaman kacang berbatang tinggi disilangkan dengan kacang berbatang pendek. Awalnya dia tidak menemukan sesuatu yang luar biasa, karena keturunan pertama persilangan kacang tersebut berbatang tinggi. Menurut Mendel, salah satu sifat kacang yang menang dan lainnya kalah. Ketika penyilangan kacang, keturunan pertama tersebut satu sifat dengan kacang berbatang pendek, muncul berbanding dengan 3 sifat kacang berbatang tinggi, di mana penemuan rasio 3:1 ini yang telah kita ketahui yaitu sebagai gen dominan dan gen resesif. Gregor ini akhirnya mempublikasikan temuannya pada pertemuan The Natural History Society of Brno di Moravian pada tahun 1865 dengan judul Experience of Plant Hybridization, terbit di jurnal setahun kemudian. Namun, penelitian yang dilakukannya ini tidak diakui oleh sekelompok ilmuwan. Pada tahun 1868, Mendel ditunjuk sebagai kepala biara, sehingga penurunan penglihatan dan menumpuknya pekerjaan atas peranan barunya menghalangi Mendel untuk melanjutkan penelitiannya. Mendel juga terlibat konflik dengan pihak berwenang atas usaha pembuatan pajak pada institusi keagamaan. Georg meninggal pada 6 Januari tahun 1884 di Bromo pada usia 61 tahun. Dia meninggal karena menderita penyakit infeksi ginjal.
Setelah meninggalnya Gregor Mendel ini, peninjauan kembali atas teorinya dilakukan, sehingga reputasi Mendel terus melesat, di mana dikombinasikan dengan teori pewarisan kromosom Boveri-Sutton oleh Thomas Hunt Morgan yang menang Nobel pada tahun 1915. Teori Mendel ini menjadi ilmu genetika klasik. Perpaduan teori Mendel dengan seleksi alam Darwin tahun 1930 sampai 1940-an menghasilkan sistem massa modern dan revolusi biologi. Sehingga kini Georg Mendel dikukuhkan menjadi petak dasar ilmu genetika, di mana dia dianggap sebagai bapak genetika modern. Kemudian presentasi yang dapat saya berikan yaitu mengenai tokoh biologi favorit saya. Terima kasih.